Halo gengs, selamat sore. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya jam 5 pas banget buat ngopi. Sekalian kita akan ngegosipin si rasanya si Arabica kultur anaerobik natural. Dari prosesornya mungkin si tuang kopi, lalu regionnya adalah Flores Manggarai, desanya desa Uwu, lot ke 201. Sebentar ya, oke udah mendidih. Lalu varietalnya Katika 2 kalau nggak salah ya. Dan sayangnya nggak disebutkan si petaninya, tapi prosesnya kayaknya memakan waktu untuk anaerobik naturalnya itu sekitar 200 lebih lah, 200 jam lebih. Lalu kenapa namanya kultur anaerobik? Karena dia menggunakan bakteri ragi dan sejenisnya lah ya, menggunakan sejenis bakteri untuk prosesnya, sehingga dia bisa memberikan aroma yang lebih aromatik dan fruity di area matangnya sangat dominan banget, dan ketika dibuka enak banget. Daripada banyak cincong, kita akan bikin aja. Saya menggunakan paper filternya Hario, kebetulan stoknya lagi Hario. Kita akan buka aja. Jatuh stok Hario. Orang kadang dilipat gini, kadang enggak, open aja, suka-suka. Lalu kita akan timbang. Saya sore-sore main cantik aja ya ngopinya, jangan terlalu yang brutal. Jadi saya akan main di gramasi santai. Aromanya emang dahsyat sih. Ini batch pertama berarti ya. Oke, saya akan main di angka setan. 13 gram. Lalu kalau kalian lihat binnya, ini pakai Hot Eros Cafe Masi. Buat saya aromanya sangat aromatik, fruity, sesuatu buah yang sangat matang sekali. Sweet aromanya tuh, aromanya sweet. Kalau sekilas, kalau membahas tentang green beannya waktu itu, saya nggak gitu puas, dan memang mungkin begini karakteristik ke anaerobik natural ya, nggak merata. Tapi terlepas soal hasil hot Eros ini memang ngetrik banget sih, terlepas soal green beannya ya. Daripada banyak bercincong, kita akan giling aja. Si batch 1 ini kalau dilihat dari color saya adalah di medium kayaknya ya, tapi harusnya dia bisa dibawa ke filter. Kita akan basahi dulu. Saya menggunakan suhu 93 derajat Celcius. Semoga rasanya oke.
Aromanya enak banget ya, aromanya super delicious. Ini enaknya sama pisang goreng nih, cuman kolesterol saya lagi tinggi jadi nggak yang goreng-goreng dulu ya, hidup sehat. Saya nggak akan pakai stepping, kita akan ngebruk frontal aja teman-teman. Suhu 93 derajat Celcius masih. Pesan apa? 113. Lalu saya akan kasih sentuhan tipis saja ya, adukan di atas. Oke. Aromanya sangat delicious banget. Dan kita nggak usah berlama-lama. Saya cuma mendiamkan di 1,5 menit ya. Saya pengen tahu rasanya di 1,5 menit, apakah dia bisa memberikan sensasi rasa yang super delicious sama mafioso. Harusnya dengan aroma yang bombastis kayak gini, dia bisa memberikan rasa yang amazing ya. Tim yang nggak diaduk, kalau saya bebas untuk ngebrew kopi sih teman-teman. Tim diaduk, tim nggak diaduk, apa aja kita lakukan ya. Lalu kita akan cicipin dan kita akan berbincang sejenak. Warnanya menarik, warnanya bourbon, aromanya sangat penuh dengan rasa, super aromatik. Saya akan cicipin segini dulu. Kita akan cobain, baru kita bercerita tentang rasa yang pernah ada. Saya mengenal kopi yang specialty ya, yang bener-bener yang kopinya tuh bener-bener pure keren, itu adalah dari si Quintinos. Tapi Quintinos itu kan alirannya Italian style ya, untuk si single origin walaupun si espresso blend ya. Dan belakangan, mungkin udah bukan belakangan sih, tapi udah jauh berkembang di Indonesia. Orang-orang mulai menggarap kopi-kopi single origin dari berbagai negara, berbagai region dengan style kayak gini. Kita akan cobain. Delicious, sweet, bright acidity bright banget karena saya main di ini medium sih, medium roast lah kalau buat saya. Balance antara sweetness sama acidity, nggak terlalu bombastis, tapi ini enak. Berbody fruit berry mungkin, lalu ada candy juice, enak banget ya, sama sedikit ada clove after taste-nya kalau buat saya. Dan ini dark coklat banget ya. Ini saya so tahu teman-teman. Delicious. After taste-nya cukup clean dan tersisa di mulut adalah aromatik. Ini brew sederhana saya sih, 13 gram
air tuh kadang menggunakan gramasi di 100, kalau saya 150 sampai 180, tapi tergantung si jenis roastingannya, sama tergantung jenis proses beannya, dan ya tergantung reginnya juga sih. Ini enak banget ya, jarang-jarang nih saya menemukan Flores dimainin kayak gini. Dulu pernah natural, tapi natural ya dulu dari ubu juga sih, dari Rosework. Tapi nggak searomatik ini. Kalau bicara the last bean yang saya roasting, antara Gesa dengan ini, dengan crop year yang berbeda tentunya, sama ini lebih amazing sih dibanding Gesa yang kemarin ya. Gesa tuh rasanya itu kurang brutal yang saya roasting kemarin ya, kurang brutal, padahal dia honey ya. Honey roasted tuh harusnya sedikit brutal di aroma sama brutal di rasa. Kemarin tuh cukup bukan plain sih, tapi ya beginilah gitu. Makanya saya cukup, kok kayak apa saya yang salah roasting ya gitu, atau memang crop year-nya kelamaan gitu ya. Tapi dibanding dengan ini, si Flores Uwu ini cukup menarik sih rasanya. Aromanya sangat amazing, aromanya brutal banget ya, enak banget, aromatik lah tepatnya kalau kata orang-orang. Nggak terlalu fermented, nggak over, sedang aja. Yang paling kena itu adalah sweet aromatic di mulut, dan sisanya tuh kalau habis diglek tuh masih tersisa sweet aromatiknya. Kalau aftertaste-nya saya merasakan ada hint spicy-nya, clove mungkin, dan dark coklat buat saya cukup dominan ya. Tapi ini subjektif teman-teman, tergantung subjektivitas selera kita masing-masing. Kalau ada teman-teman yang bisa merasakan, misalkan merasakan janda bolong, ya nggak ada yang salah juga. Apa ya, di mulut itu kayak richness-nya sangat dapat banget. Tapi mungkin sedikit catatan yang akan selalu saya ulangi untuk beberapa roastery, kayaknya untuk mengapresiasi petani, baik prosesornya, sebaiknya kalian cantumkan juga si farmernya sih kalau buat saya. Antara nama farmernya atau memang washing stationnya atau tempat pengumpulan beannya. Apalagi dengan lot 201 harusnya sih dia dari single kebun ya, jadi bukan kolektif panen dari beberapa petani sih buat saya harusnya sih. Dan kalau memang itu adanya, harusnya farmernya memang dicantumkan, atau memang si tuang kopi ini khusus yang Arabica kultur anaerob ini memang dia petaninya, ya nggak apa-apa juga, tapi sebaiknya memang dicantumkan sih. Dan ini harusnya berlaku buat prosesor juga ya, untuk buat roastery juga yang memang kita bicaranya ranah specialty teman-teman, atau ranah kompetisi deh gitu, kita nggak bicara ranah komersial. Sebaiknya memang nama petani dicantumkan, jadi nggak cuman nama roasterynya aja yang naik, atau nggak cuman prosesornya aja yang naik, tapi juga kalian membawa nama petaninya. Kalau buat saya segitu, karena saya menemukan di beberapa prosesor luar, ya memang dia prosesor gitu kan, Coffee Hunter, tapi dia selalu mencantumkan bahwa kopi yang dia ambil adalah dari petani X, dan kita bisa mentrace si petani X ini di sebuah daerah, misalkan di Panama, Kolombia, atau Brazil. Tapi kita ranahnya bicara specialty. Kayaknya kita harus melakukan itu deh, untuk mengapresiasi petani-petani yang memang udah berjibaku juga ya.
Kalau saya kan cuma sekedar bacot nih. Kalau aliran saya kan 60 green bean, 30 roasting dan 10% itu nggak brew. Jadi kita harus udah mulai menghormati, mengapresiasi kerja kerasnya si petani yang menumbuhkan kopi dari awal sampai dia panen, sampai dia proses, sampai penjemuran, bahkan sampai pengarungan ya. Terlepas bahwa ini adalah dipupuk oleh si tuang kopi atau misalkan dipupuk sama si apa lagi ya, prosesor kita yang lumayan banyak, Ijan Lestari misalkan gitu ya. Kayaknya harus mulai memupukkan rasa bangga kita terhadap si petaninya sih, kalau buat saya. Oke, semoga ini didengar oleh orang-orang yang berkecimpung di dunia perkopian yang ada di hulu ya. Hulu apa hilir ya? Paling ujung tuh hulu apa hilir ya? Hulu. Di hulu. Oke. Teman-teman, kalau buat saya sih kopi ini sangat rekomen banget, baik buat home roaster atau home brewer beli di roastery lain. Kayak misalkan di Roastwalk kayaknya dijual, dan beberapa roastery lain juga dijual. Sangat layak untuk dicoba sih. Saya punya batch pertama ini memang in between, saya bisa espresso, bisa filter, tapi untuk batch 2 khusus espresso dibikin es kopi susu kayak sweet, aromatik banget ya. Dan batch 3 itu lebih ke memang untuk filter aja. Let's see ya, kita akan pelan-pelan membahas batch 1, dan kalau nanti ada waktu saya menggunakan espresso. Let's see, kita coba ya. Cafe Latro buat teman-teman. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, semangat terus, ngopi terus. Ciao.